Shalom saudara-saudara, topik kita kali ini adalah preaching, live streaming, and video recording. Saudara, beberapa bulan belakangan ini, para pendeta, para pengkhotbah mengalami kesulitan di dalam berkhotbah. Karena semuanya akibat COVID, kita harus berkhotbah di depan kamera tanpa jemaat. Beberapa pendeta mengeluh dan berkata seperti berbicara dengan tembok, tidak ada feedback, tidak ada perasaan yang bisa dilihat, tidak ada gairah mata daripada pendengar untuk menyaksikan setiap ucapan yang diucapkannya, kehilangan kontak perasaan. Saudara-saudara, semua menjadi sulit, bukan? Tapi apakah kita harus berhenti berkhotbah? Tentu saja tidak. Pelayanan perlu berlangsung. Oleh karena itu, saudara, izinkan saya untuk boleh memberikan 8 tips bagi saudara yang bergumul di dalam penyampaian firman Tuhan di depan kamera. Mari kita lihat yang pertama, saudara. Di balik kamera ada ratusan mata jemaat. Ini yang perlu kita sadari sebagai pengkhotbah, saudara. Walaupun tidak ada jemaat saat itu, tapi di balik lensa kamera itu ada ratusan mata yang sedang memperhatikan dan melihat kita. Oleh karena itu, saran saya, saudara, yang pertama adalah fokuslah pandangan mata kita pada mata lensa. Jangan berpindah, saudara, pada mata lensa. Ketika kita menatap mata lensa, sebetulnya jemaat di rumah yang sedang menyaksikan tayangan, rekaman, atau live streaming daripada khotbah kita, merasa sedang dilihat atau diperhatikan. Lalu, saudara, jangan terpaku pada naskah khotbah. Saudara, sungguh kita harus keluar daripada keterikatan kita pada naskah khotbah. Seringkali justru karena kita berkhotbah di depan kamera, kita takut salah. Kita dituntut untuk perfect pada perasaan kita sendiri loh, saudara. Tetapi biarlah kita berbicara kepada para jemaat kita yang ada di rumah. Bukan tugas membaca khotbah kita. Jadi jangan terpaku pada naskah khotbah. Berbicaralah kepada mereka, sapalah kepada mereka, katakanlah firman Tuhan kepada mereka. Bukan membacakan firman Tuhan kepada mereka. Saudara, yang kedua, tips yang kedua adalah peliharalah kontak perasaan dengan jemaat. Saudara, betapa sulitnya khotbah di depan kamera karena kita tidak mempunyai hubungan atau connected di dalam feeling kita kepada jemaat. Tidak ada jemaatnya. Yang ada hanya kamera, beberapa kru di depan. Bagaimana cara menjaga perasaan kita kontak dengan jemaat? Saudara, ini yang saya sarankan. Yang pertama, mintalah 1-2 orang duduk di depan kamera atau di dekat kamera. Tentu saja, saudara, untuk menjaga distancing, tetap jaga jarak, saudara. Hanya mintalah beberapa orang duduk di sekitar kamera. 2-3 orang cukup, saudara. Tentu saja dengan masker, jangan lupakan itu. Nah, apa gunanya, saudara? Saat kita memandang kamera, ketika kita berkhotbah, kita sadar bahwa di sekitar kamera ada orang yang sedang melihat kita, menyaksikan khotbah kita. Ini menolong untuk perasaan kita tetap bergairah, tetap semangat dalam memberitakan firman Tuhan. Saudara, kemudian lihatlah respon mereka ketika kita berkhotbah. Apakah kita sedang menceritakan satu kalimat kebenaran yang begitu tegas? Lihat respon mereka. Apakah kita sedang mengajukan beberapa kalimat atau cerita yang penuh humor? Kita lihat respon mereka sebagai antisipasi. Kita tahu jemaat di rumah pun berespon seperti mereka. Yang ketiga, saudara, membayangkan orang-orang yang kita kenal sedang mendengarkan kita. Ini cara memelihara kontak perasaan dengan jemaat yang ada di balik lensa situ. Yang ada di balik lensa, saudara. Oleh karena itu, saudara, alangkah menolongnya kalau kita mempergunakan imajinasi kita. Kita tahu ada Bapak A biasa duduk di depan kiri. Ada Bapak B duduk di depan kanan. Kita tahu di bagian belakang ada ibu-ibu yang selalu berkumpul 2-3 orang di sana. Selalu duduk berdekatan. Kita tahu ada jemaat si A, si B, majelis si A, si B di sana. Bayangkanlah itu. Jadi pada waktu kita berkhotbah, kita bisa menatap bangku-bangku itu, saudara. Dan perasaan kontak kita akan terjalin lagi. Karena kita tahu sebagai gembala mengenal domba-domba kita. Saudara, tips berikutnya adalah tentang kamera.
Saudara, idealnya kita berkhotbah di depan 2-3 kamera. Kalau hanya satu kamera, saudara, yang diambil dengan satu sudut, pengambilan selama 20-30 menit ini jelas menimbulkan rasa bosan pada para pemirsa atau orang yang menonton khotbah kita di rumah. Kalau boleh, kita meminta pada majelis untuk membeli satu kamera lagi. 2 kamera jauh lebih bervariasi, apalagi 3 kamera. Nah, ketika kita berkhotbah dan diambil dari berbagai sudut, ada yang dari tengah, ada yang dari kanan, ada yang dari kiri. Saudara-saudara, ini mengurangi rasa kejenuhan. Bukan cuma dari satu sudut yang itu-itu saja. Jaraknya itu-itu saja. Tapi ketika 2 kamera atau 3 kamera menambah variasi dan menyebabkan hilangnya kebosanan. Tetapi kalau kita terpaksa berkhotbah hanya pada satu kamera, pengkhotbah bisa membagi pandangan matanya dengan memiringkan badannya ke kiri kira-kira 30 derajat atau ke kanan 30 derajat sampai 45 derajat. Saudara, jangan kehilangan antusias kita. Perhatikan, saya akan memberi contoh. Kalau saya berkhotbah cuma pada satu kamera dan berkata, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika melihat orang Farisi yang begitu munafiknya, suara Yesus nampak begitu meninggi dan dia berteriak, "Hai orang-orang munafik." Saudara, perhatikan, saya cuma membelokkan badan saya 30 derajat atau 45 derajat menatap lurus ke depan sana. Lalu berbalik lagi kemari. Dia berkata, saudara-saudara, engkau seperti kuburan yang dilapur putih. Di sebelah luarmu bersih dan bagus, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Saudara, yuk, walaupun kita berkhotbah di satu kamera, miringkan badan kita 30 derajat sampai 45 derajat, balik lagi ke tengah, kemudian miringkan lagi. Tapi pandangan matanya tetap lurus ke depan. Saudara, yang kemudian saya ingin sekali memberi tips pada saudara, sebaiknya pengkhotbah atau saudara tidak menatap di atas kamera. Pandangan mata yang ke atas kamera benar-benar tidak efektif. Saudara, saya telah melihat belasan video streaming di YouTube. Saya mempelajarinya, saya melihat mana yang kuat, mana yang bagus, mana yang lemah, mana yang harus ditinggalkan. Salah satu yang harus ditinggalkan adalah pandangan mata kita yang naik ke atas kamera. Saudara, bayangkan kalau saya berkhotbah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berkeyakinan bahwa Allah itu telah menyelamatkan dia walaupun dia orang yang kotor dan rusak. Nah, saudara, saya menduga ketika pengkhotbah menaikkan matanya ke atas, dia sedang memegang pointer, dia sedang melihat televisi di depannya atau di atasnya. Saudara, tinggalkanlah slide itu. Tataplah mata kamera, jangan naikkan ke atas. Itu pandangan yang paling tidak efektif di dalam khotbah di depan kamera. Saudara, saya ingin masuk ke tips yang keempat. Gunakanlah slide, video clips, dan alat peraga. Saudara, untuk tetap menarik perhatian jemaat yang menonton di rumah, yang begitu banyak gangguannya saudara-saudara, kita perlu memvariasi khotbah kita. Kalau selama ini kita kadang-kadang mempergunakan slides, PPT, bagi saya berkhotbah di depan kamera sekarang harus mempergunakan slides. Apalagi kalau masuk 1-2 video clips, itu sangat menarik. Dan jangan lupa juga alat peraga yang bisa kita peragakan, membuat analogi kebenarannya, itu sangat berbicara kepada para penonton kita di rumah. Oleh karena itu saudara, jangan abaikan ini pada waktu kita berkhotbah di depan kamera. Saudara, bila kita melakukan perekaman, khotbah perekaman atau video recording, slide dan videonya bisa diberikan menyusul dalam proses editing. Kalau saudara tidak keburu dalam membuat naskah khotbah, maksud saya, kalau saudara tidak keburu dalam membuat slide, tinggalkan itu saudara. Berkhotbahlah di depan kamera dengan baik, nanti slide-nya dan klipsnya bisa masuk belakangan pada waktu di proses edit. Saudara, yang kelima, tips yang kelima adalah cara berbicara. Kita harus perhatikan cara berbicara kita, cara berkhotbah kita dibanding dengan sebelumnya. Apa yang harus kita perhatikan?
Yang pertama, berbicaralah lebih cepat sedikit dari biasanya. Saudara, kalau saudara berbicara biasanya dengan kecepatan 80%, dan saudara samakan di depan kamera yang kemudian hasilnya nanti ditonton jemaat di rumah, cara bicara yang biasa itu menjadi lebih lambat. Salah satu sebabnya adalah karena jemaat tidak berada di ruang kebaktian, tetapi berada di rumahnya. Gangguannya besar sekali, saudara. Karena itu saran saya, berbicaralah lebih cepat. Kalau biasanya 80%, saudara naikkan kecepatan jadi 100%. Kalau saudara misalnya berbicara di dalam 1 menit ada 200 kata saudara bisa ucapkan, naikkan menjadi 220. Oke saudara, sehingga orang bisa melihat bahwa saudara berbicara dengan penuh antusias dan perhatian mereka tertarik kepada saudara yang sedang berkhotbah. Hal berikutnya cara berbicara saudara, intonasi suara perlu lebih dinamis dan antusias. Sama seperti kecepatan berbicara saudara. Kalau kita tidak naikkan antusiasme kita di dalam berkhotbah, intonasi kita perlu lebih fluktuatif saudara, naik dan turun dan kembali ke tempo saudara, kita akan kehilangan perhatian mereka. Perlu sekali saudara. Jangan pernah dibacakan, jangan pernah melakukan intonasi secara monoton. Saudara, yang disebut monoton itu monoton. Mono itu satu, saudara, ton itu suara atau nada. Nadanya cuma satu. Kalau membuat lagu, saudara, cuma nadanya cuma sol semua. Ketukannya satu ketuk, satu ketuk, satu ketuk. Saudara bisa bayangkan monotonnya itu lagu. Nah, monoton di dalam pengucapan pengkhotbah bisa monoton lambat, bisa monoton cepat. Bisa monoton keras, bisa monoton lembut. Nah saudara, untuk menghindari kemonotonan itu, kombinasi semuanya. Kadang-kadang kita ada ngomong keras, kadang-kadang kita ngomong lembut, kadang-kadang kembali seperti biasa. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, kadang-kadang kembali dengan kecepatan seperti biasa. Dengan demikian saudara, para penonton kita di rumah akan terus menyaksikan kita berkhotbah. Saudara, cara berbicara yang perlu diperhatikan yang lainnya adalah dukung dengan gesture yang baik. Jangan cepat dan jangan monoton. Saudara, gerakan ini menopang berita kita. Gerakan yang kita katakan ini harusnya keluar mendukung perkataan-perkataan yang kita keluarkan atau kebenaran yang sedang kita nyatakan. Untuk mendukung saudara, hati-hati. Jangan menggerakkan tangan dengan terlalu cepat. Saudara, saya lihat di beberapa video pengkhotbah tanpa sadar, gerakan tangannya cepat sekali saudara. Di depan kamera dia seperti bayang-bayang dan memusingkan dan membuat orang jadi frustrasi. Tapi juga jangan saudara monoton. Ada beberapa pengkhotbah yang saya lihat gerakannya adalah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu kita perlu berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di dalam masa seperti ini. Wow, menjenuhkan sekali saudara. Gerakan tangan dengan lebih pelan untuk mendukung berita kita. Pada waktu Paulus berdoa kepada Tuhan tentang duri dalam daging, dia berkata, Tuhan, sudah 3 kali aku berdoa tentang duri dalam dagingku ini. Angkat Tuhan. Gerakan pelan seperti ini disesuaikan dengan kalimat yang kita ucapkan. Gunakan perasaan kita dan imajinasi kita. Lalu tangan bergerak secara intuitif mendukungnya. Akan membantu pemirsa atau jemaat yang sedang menyaksikan khotbah kita. Saudara, mari kita terus dengan cara berbicara. Saat streaming saudara, bila ada kesalahan jangan berhenti. Saudara, live streaming itu kebaktian yang ditayangkan langsung saat kita berkhotbah. Oleh karena itu dari awal pertama kita harus merasakan bahwa ini betul-betul kebaktian. Walaupun tidak ada jemaat. Walaupun hanya singer dan WL. Walaupun hanya pengurus di sana. Hadirat Tuhan harus saudara bisa rasakan. Karena itu saudara, bukan berarti kita harus berhati-hati setiap kata untuk tidak salah. Tidak apa-apa salah itu. Cuma kita tahu bahwa ini adalah kebaktian yang sedang berlangsung dan dilihat oleh banyak orang. Kalaupun salah, sebagaimana kita sering salah pada waktu kebaktian minggu yang reguler.
lanjutkan saja. Jangan berhenti. Kalau berhenti, orang di rumah akan jadi bingung, saudara. Dan tahu bahwa pengkhotbahnya sedang bingung dan sedang salah. Lanjutkan saja. Saudara-saudara, saya percaya jemaat kita juga tahu bahwa kita bukan pengkhotbah yang perfect. Kita juga bisa salah ucap, salah gerak, salah masuk. Nah, lanjutkan saja seolah-olah semua berjalan dengan kewajaran. Oke? Yang lain, saudara, kalau saat recording bukan live streaming, bila ada kesalahan, berhentilah beberapa detik. Lalu ulang dari awal kalimat yang salah. Saudara, saya contohkan ya. Andai kata saya membuat satu kesalahan saat recording. Saudara-saudara, di dalam kasus duri dalam daging, Paulus berkata kepada Tuhan, Tuhan sudah 7 kali aku berdoa. Loh, kok 7 kali? Kita salah bukan? Lalu jangan berkata sama kameramen, stop, berhenti dulu, itu saya salah, ulang lagi ya. Nah, memang kita akan diulang. Tapi tidak perlu kameramen mematikan lalu membuat on lagi. Sebetulnya pada waktu saya mengatakan, Tuhan sudah 7 kali aku berdoa. Salah. Diam sebentar beberapa detik lalu mulai lagi. Saudara-saudara, dalam kasus duri dalam daging, Paulus sudah berkata kepada Tuhan di dalam doanya, Tuhan sudah 3 kali aku berdoa. Sudah diperbaiki bukan? Nanti pada waktu proses editing, bagian yang salah itu akan di-delete, akan di-cut, akan dibuang, nyambung kembali. Jadi saudara, memang kelebihan daripada khotbah recording, hasilnya bisa lebih baik. Tetapi live streaming, pengkhotbah lebih merasakan jiwa, perasaan bahwa hadirat Allah hadir di sana. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Saudara, saya ingin bicara soal waktu yang keenam. Berkhotbahlah sedikit lebih singkat dari biasanya. Saudara, kalau gereja kita terbiasa untuk khotbah 45 menit, saya sarankan kurangilah menjadi 40 sampai 35 menit. Pengurangan 5 menit atau 10 menit, oke, saudara-saudara. Kenapa harus dikurangi? Karena saya katakan juga distraction di rumah itu terlalu banyak. Ada banyak suara-suara, ada banyak urusan, ada banyak hal yang bisa mengganggu jemaat yang sedang mendengarkan khotbah itu menjadi kurang konsentrasi. Khotbah panjang lebih membuat dia kurang konsentrasi. Pendekkan 5 atau 10 menit. Tapi saudara, hal yang lain adalah begini. Jangan kita memendekkan khotbah kita sampai ekstrim. Saya melihat gereja-gereja yang bisa 45 menit sampai 50 menit. Khotbahnya tinggal 19 menit sampai 20 menit. Waduh, itu setengahnya dan lebih daripada setengah, saudara. Yang saya jaga adalah perasaan jemaat yang biasa menikmati khotbah 45 menit. Ketika khotbah tinggal 19 menit dan 20 menit, apa tidak berpikir ini khotbah kayak main-main ya? Sekedar diadakan. Nah, saudara, jangan seperti itu. Lama-lama orang yang tidak bisa menikmati khotbah akan malas berbakti dan mendengar khotbah live streaming atau recording. Bagi saya, ayo kurangi 5 menit atau 10 menit. Nah, bagi saudara yang berada di sebuah gereja yang memiliki tradisi berkhotbah 30 menit, boleh jadi 25 menit atau 20 menit. Tapi kalau biasa 30 menit menjadi 10 menit, saya kira orang juga akan merasa ini khotbah formalitas. Nah, saudara, jangan lebih panjang, tapi jangan secara ekstrim berkhotbah itu jadi pendek sekali. Nah, saya ingin memberikan pada saudara kiat-kiat membuat jemaat bisa tidak bosan, walaupun khotbah kita lebih panjang daripada 20 menit atau 30 menit. Nah, saudara, yang pertama, pandai-pandailah mengatur past dan present. Apa maksudnya? Saudara, yang saya maksud past adalah berita masa lalu, penjelasan dunia Alkitab. Tentu saja itu telah past tense, bukan? Nah, saudara, jangan terlalu lama mengisahkan tentang latar belakang,
karakter orang itu, kejadiannya, budaya, sejarah tentang teks itu di dalam Alkitab. Kalau kita katakan itu 7 menit saja sudah membosankan jemaat. Yuk dengan pandainya kita mengatur. Pada waktu kita cerita latar belakang daripada Alkitab itu, kalau ada kesamaannya atau analogi di zaman sekarang, masuk ke sana saudara. Bukan untuk diaplikasi. Untuk dibuat bahwa latar belakang itu berbeda dengan zaman sekarang atau juga sama dengan zaman sekarang. Nah saat itulah kisah latar belakang itu menjadi kisah present. Kalau misalnya saudara, Musa begitu frustrasi memimpin bangsa Israel yang degil dan bebal. Apapun yang dilakukan nampaknya salah di mata orang Israel. Yang nggak pernah bersyukur selain sungut-sungut. Susah sedikit, sungut-sungut. Nah boleh kita samakan dengan memimpin sebuah negara, terutama kayak Indonesia. Nggak gampang saudara. Ada 270 juta orang di dalamnya. 270 juta pikiran ada di dalamnya. Gak gampang jadi presiden Indonesia seperti Pak Jokowi. Keputusan apapun pasti ada yang mengkritik. Keputusan apapun yang baik sebagaimana apapun saudara pasti menimbulkan ketidakpuasan. Nah demikianlah Musa saudara. Kembali lagi ke masa past tense. Password dunia Alkitab. Nah saudara kalau kita pandai mengatur di dalam khotbah khususnya penjelasan kita tentang dunia masa lalu dan dunia masa sekarang, khotbah akan tetap menarik. Bagaimana kiat-kiat membuat khotbah agar jemaat itu tidak bosan? Saudara buatlah shifting yang lebih cepat. Shifting itu pergantian, peralihan. Maksudnya apa? Peralihan antara satu keadaan yang lain. Satu paragraf ke paragraf yang lain. Saudara jangan terlalu lama menceritakan konteks. Begitu 2-3 menit menceritakan konteks selesai, masuk ke analisis kata. Jangan terlalu lama di analisis kata. Setelah kita jelaskan dengan baik, masuklah saudara ke dukungan. Masuklah ke kristosentris. Masuklah saudara ke paragraf-paragraf berikutnya. Nah perubahan-perubahan ini membuat khotbah kita progresif, tidak berulang-ulang. Ya kita perlu cepat di dalam hal ini. Lalu saudara bagaimana membuat kiat-kiat supaya jemaat tidak bosan? Lebih banyak menjelaskan dengan cara narasi. Saudara kita bisa menjelaskan khotbah dengan cara eksposisi, pembahasan. Detil-detil kita katakan saudara, kita uraikan. Jelas di dalam khotbah, live streaming ataupun recording sangat melelahkan. Atau kita bisa menjelaskan dengan cara argumentatif. Capek pikiran orang saudara. Nah di depan kita ada cara narasi. Berceritalah, ceritakanlah konteks itu. Kemudian saudara kita memakai cara deskripsi. Antara narasi disambung dengan deskripsi. Menjelaskan dan menggambarkan, melukiskan. Sehingga perasaan orang itu hanyut di dalam itu. Di dalam cerita kita, dalam penjelasan kita. Saudara bukan berarti kita harus meninggalkan cara penjelasan eksposisi dan argumentasi. Tapi alangkah baiknya kalau diperkaya juga dengan narasi dan deskripsi. Khotbah akan terus memikat perhatian pendengar. Saudara bagaimana membuat jemaat tidak bosan mendengar khotbah kita? Dukunglah dengan slides, PowerPoint, klip, alat-alat peraga, dan ilustrasi. Ilustrasi yang kuat, ilustrasi yang mendukung. Saudara saya percaya, kalau kita menyiapkan ini dengan baik, khotbah kita tidak akan membosankan. Walaupun di atas 30 menit. Nah saudara yang dikasih, di dalam 30 menit atau 40 menit, kalau kita siapkan 12 kira-kira, 10-12 PowerPoint, oke. Kalau ada klip 1-2, bagus sekali. Kalau ada alat peraga, bagus sekali. Masuk lagi ilustrasi. Nggak membosankan saya kira. Nah saudara, tips yang terakhir, bersangkut paut bagaimana berkhotbah supaya tidak membosankan jemaat walaupun mereka menonton recording atau live streaming. Masukkanlah unsur patos dan imajinasi. Apa itu patos saudara? Saudara, patos adalah unsur emosi di dalam sebuah khotbah. Kita tahu bahwa manusia mempunyai atau diciptakan Tuhan dengan rasio, dengan emosi dan kehendak, will. Kebanyakan khotbah berarah atau terus masuk secara rasio di belahan otak kiri. Tapi tidak memberikan sentuhan kepada perasaan.
Padahal manusia adalah makhluk yang juga merasa. Kebenarannya hanya masuk di otak, belum tentu dilakukan. Karena apa? Perasaannya tidak tersentuh. Nah, di dalam khotbah live streaming atau recording, saudara perlu memasukkan sentuhan-sentuhan itu. Baik dengan kata-kata kita maupun dengan ilustrasi yang kita ceritakan. Ketika orang hanyut di dalam perasaannya setelah mendengar kebenaran yang kita bentangkan di dalam secara logisnya, maka dia akan masuk terlibat di dalam khotbah itu. Saya percaya perhatiannya akan penuh pada khotbah kita. Lalu masukkan imajinasi, saudara. Jangan kaku. Pakai pengandaian, pakai pembayangan. Agar orang bisa melihat dan menikmati kisah yang kita ceritakan. Kebenaran yang sedang kita utarakan. Jangan kaku, saudara. Terakhir, bagaimana saudara untuk membuat orang tidak bosan mendengar khotbah kita? Cara penyampaian kita juga harus mendukung, harus menarik. Cara penyampaian yang menarik bisa dengan struktur, bisa dengan cara pengucapan, bisa dengan gesture. Jangan sia-siakan apa yang telah Tuhan beri ini, saudara. Biar semua itu mendukung khotbah kita. Saya percaya, untuk 30 menit di depan kamera, jemaat masih sanggup. Bahkan menanti-nanti saat kita khotbah. Naik 35 menit, saya juga percaya. Kalau semua unsur ini ada pada saudara, maka saudara akan dinanti-nanti walaupun 35 menit depan kamera. Nah, saudara yang terakhir, ini yang ketujuh. 2 sebelum terakhir, editing. Apa tips yang saya berikan di dalam editing, saudara? Yang pertama, saudara, setelah saudara direkam dalam khotbah itu dan akan diedit, saya sarankan lihatlah sendiri rekaman khotbah saudara yang asli. Jangan mempercayakan diedit oleh tim multimedia sebelum saudara lihat. Saudara, ini penting sekali untuk saudara tahu bagian mana yang perlu diedit, apa yang perlu dihilangi, kata-kata yang salah. Nah, setelah saudara melihat sendiri, buatlah catatan timeline. Bagian-bagian mana yang perlu diedit? Menit keberapa, detik keberapa, potongnya sampai di mana, lalu nyambung lagi di mana. Catat itu. Kalau saudara bisa mengedit sendiri, bagus, saudara. Tapi kalau saudara tidak bisa mengedit, tidak apa-apa. Bagian multimedia bisa mengeditnya. Beritahu dia di mana harus dipotong, di mana harus disambung. Saudara, kemudian setelah pengeditan dilakukan oleh bagian multimedia, sebelum di-upload, saudara, perlu saudara melihat sekali lagi hasil final rekaman itu. Sekali lagi jangan di-upload begitu rupa. Setelah orang banyak melihatnya, saudara merasa, aduh, ada bagian-bagian yang tidak pantas, tidak layak diucapkan. Terutama yang berbau sara misalnya. Atau kalimat-kalimat yang begitu kasar, yang mempermalukan orang. Kita para pengkhotbah bukan orang-orang yang sempurna dalam menata lidah kita, bukan? Nah, oleh karena itu, pengeditan terakhir atau melihat final rekaman kita sangat perlu. Oleh karena kita melihat sekali lagi hasil rekaman itu. Dan itulah kesempatan kita mengedit yang terakhir. Saudara, the last but not least, yang terakhir, yang ke-8. Kuasai materi khotbah dengan baik. Kita berada di depan kamera. Kita harus melakukan khotbah kita, salah atau tidak salah. Tapi kita ingin mengurangi error kita, bukan? Caranya gimana? Kita harus menguasai materi khotbah kita. Saya sarankan untuk diketik, saudara. Pengetikan itu membuat kita lebih rapi di dalam alur pikiran khotbah kita. Pengetikan juga membuat kita harus memilih kata-kata dan pengucapan kalimat. Yang mana yang harus kita ucapkan. Dan mendelete atau membuang yang tidak penting. Lalu saudara, berlatihlah di rumah minimum 2 kali. Baca dulu di kamar, saudara. Ini merupakan latihan juga, bukan? Setelah baca 1 kali, kemudian saudara mulai mengkhotbahkannya tanpa banyak melihat. Pasti ada kekurangan, pasti ada kesalahan. Tidak apa-apa. Setelah 2 kali, apalagi saudara berlatih di depan cermin, itu bagus sekali. Jadi tahu ekspresi kita yang baik, ekspresi kita yang harus dihindari.
Gerakan tangan yang harus dihindari, gerakan tangan yang mendukung, lakukan itu. Nah, saudara, ini mengurangi kesalahan tentu. Terakhir, saudara, berkhotbahlah dengan keyakinan bahwa Roh Kudus akan bekerja mengubah jemaatnya melalui khotbah Anda. Keyakinan itu perlu ada. Walaupun kita berada di depan kamera dan tidak ada jemaat, jangan lupa di balik lensa kamera ada ratusan mata jemaat yang haus mendengarkan firman Tuhan, yang ingin disapa oleh Tuhan, yang ingin dihibur oleh Tuhan, yang ingin dikuatkan oleh Tuhan, dan juga yang ingin ditegur oleh kebenaran firman-Nya. Yakinlah, Roh Kudus dapat menggunakan media apapun untuk mengubah orang. Dan saudara dan saya yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan firman yang mengubah kehidupan mereka. Saudara, inilah tips dari saya bagaimana berkhotbah, live streaming, dan video recording. Semoga ini menolong saudara. Sampai bertemu lagi di session berikutnya. Saya Pendeta Beni Solihin. Saudara-saudara, kalau saudara sempat, lihatlah di YouTube Indonesia Preaching Ministry. Satu bentuk pelayanan yang saya bangun untuk boleh memperkaya para pengkhotbah di seluruh Indonesia dalam menyampaikan firman Tuhan. Amin.